Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Daniel Kurnia Paskatori akan menyampaikan dan juga kita akan belajar bersama bagaimana peran mahasiswa dalam penegakan HAM dan juga gender. Oleh sebab itu, mari kita melihat sekilas sebagai video pengantar. Kita akan melihat cuplikan dari Mbak Najwa Shihab mengenai pesan untuk mahasiswa. Mari kita lihat sejenak. Mari kita sekalian mendengarkan sekilas cuplikan dari Mbak Najwa Shihab, catatan untuk mahasiswa. Catatan untuk para mahasiswa. Jika idealisme ialah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmati kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktu dengan terus berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan merenggut dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku, jangan main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh saja, apalagi jika di sekretariat organ mahasiswa. Kenali sebaik-baiknya teman-temanmu, hayati masyarakat di sekelilingmu, agar kampus tak menjelma menjadi tembok yang memenjarakanmu. Sebelum kita masuk ke dalam peran-peran yang lebih vital, maka pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri mahasiswa pada umumnya. Yang pertama, pastinya masih muda dan beridealisme kuat. Kemungkinan juga berorientasi pada masa depan, ambisius mengejar cita-cita atau hal yang diinginkannya. Nah, karena sebab itu ada peran visioner, artinya memiliki peran ke depan, masa depan. Dan apa yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa agar kita memiliki peran ini? Yang pertama, tidak ikut kebiasaan negatif, cinta akan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan gender dan generasi, pastinya anti korupsi, promosi budaya nilai kemanusiaan, cinta damai, keadilan dan anti korupsi. Di sini saya mengajak teman-teman bagaimana kita nanti ke depan tidak menjadi koruptor, artinya kita tidak melanjutkan budaya yang sudah mengakar kuat di Indonesia ini, yakni budaya korupsi. Kita sebagai mahasiswa hendaknya menghilangkan budaya ini dan kita nanti di masa depan dapat memerankan peran kita, yakni peran visioner. Itulah peran yang pertama. Kemudian peran yang kedua sebagai mahasiswa adalah agent of change, artinya agen perubahan. Dalam sejarah Indonesia terdapat salah satu sejarah yang sangat memilukan, tapi juga sebagai salah satu sejarah yang merubah segalanya, merubah tata sistem pemerintahan yang dulunya adalah bersifat presidensialisme, yakni pada tahun 1998 demo pejuang perubahan dalam sejarah, mahasiswa sebagai pelopor merubah sistem pemerintahan yang pada saat itu rusak. Kemudian yang kedua, potensi dan kepekaan mahasiswa adalah modal perubahan masyarakat menjadi pelopor untuk bersuara atas penyimpangan HAM, kesetaraan gender dan korupsi, dan pastinya bisa merubah dan juga memulai perubahan dari hal yang kecil. Maksudnya adalah kita dapat menjadi agen perubahan dimulai dari lingkungan sekitar kita, misalnya melalui kampus kita. Misalnya kita juga dapat mengkritik. Mengkritik itu adalah
salah satu sarana kita menjadi agen perubahan. Kritik tidak selalu berkonotasi negatif. Jika kita mengkritik, hendaknya kita juga memberikan solusi agar tercapainya perubahan. Kemudian, peran kita sebagai mahasiswa ada juga peran yang ketiga sebagai peran kontrol atau social control. Artinya, yang pertama, kita memiliki sense of crisis, peka dan kritis atas masalah yang ada di sekitar kita, khususnya di lingkungan kampus ataupun masyarakat. Kedua, kita memiliki sense of belonging, artinya memiliki rasa tanggung jawab secara moral agar aktif dalam masyarakat. Seperti yang Mbak Najwa siap katakan, kita tidak hanya aktif saja saat perkuliahan, akan tetapi kita juga aktif dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, balance, artinya seimbang dalam akademis maupun bersosialisasi dalam masyarakat. Kita sebagai mahasiswa tentunya juga memiliki tanggung jawab untuk belajar, untuk studi. Kita juga harus menuntut ilmu dan juga bersosialisasi dalam masyarakat, sehingga keduanya hendaknya kita seimbang. Kemudian yang keempat, kita sebagai penyambung lidah masyarakat, artinya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Seperti pada gambar di sini, mbak-mbak yang lagi demo. Nah, pada tahun 1998 pada demo untuk reformasi, di situ mahasiswa bergerak menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya, peran yang keempat yakni peran penerus atau Iron Stock. Penerus bangsa di masa depan, mahasiswa juga memiliki multi kemampuan dan akhlak menjadi problem solver atau inovator HAM, kesetaraan gender dan anti korupsi. Artinya, sebagai mahasiswa adalah kaum muda yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa depan nanti. Maka dari dini hendaknya kita sebagai mahasiswa membekali kemampuan kita baik secara akademis maupun secara bersosialisasi di masyarakat agar kita kelak dapat menjadi pemimpin bangsa. Kemudian peran kita sebagai mahasiswa yang kelima dan juga terakhir yakni pertama, pewarta moral, menjadi kekuatan moral dan menjadi contoh bagi masyarakat. Yang diwartakan yakni moral kejujuran, kemanusiaan, kebenaran, dan lain sebagainya sesuai dengan PPT PowerPoint yang saya tampilkan di sini. Kemudian yang kedua, menjadi kekuatan moral. Alasannya mengapa kekuatan moral? Karena pertama, mahasiswa punya idealisme tinggi, belum terkontaminasi sistem atau kelompok korup yang ada di pemerintahan. Kemudian yang ketiga, mereka berpendidikan tinggi, menjadi contoh bagi masyarakat, menjaga nilai moral yang ada. Sikap-sikap tawuran dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh oknum-oknum mahasiswa yang tidak bertanggung jawab itu mencoreng moral atau beban tanggung jawab moral yang harus diemban oleh mahasiswa. Sebagai mahasiswa, hendaknya kita selalu mengedepankan dan menjaga tanggung jawab moral agar kita merepresentasikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Akhirnya, saya menutup video kampanye hari ini dengan ucapan dan mengajak teman-teman sekalian untuk menjadi mahasiswa yang aktif, tidak hanya di akademis, bidang akademis saja, melainkan juga aktif dalam bidang keorganisasian ataupun masyarakat dan kehidupan-kehidupan lainnya, sehingga kita sebagai mahasiswa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan juga mahasiswa tidak hanya berkonotasi negatif saja, yang hanya demo ugal-ugalan, bentrok sana sini dan lain sebagainya. Usahakan kita sebagai mahasiswa dapat menjadi mahasiswa yang kreatif dan juga berpengaruh bagi kampus, masyarakat, dan pastinya bagi keluarga kita masing-masing. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa.
mahasiswa Indonesia.